Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Selamat berjumpa bersama kami di channel Silaturahmi Production. Hari ini begitu cerah. Hari ini selamat bagi Anda untuk beraktivitas. Di dalam menjalankan aktivitas Anda, mudah-mudahan Anda mendapatkan kesuksesan. Teman-temanku, sahabat-sahabatku di masa jalan berada, marilah kita simak tayangan-tayangan berikut ini. Satu minggu yang lalu, ini Karawang sudah meningkat masalah COVID-19. Hari ini naik di Karawang itu kurang lebih sekitar ada 18. Kemarin 25 orang. Jadi total di Karawang ini sekarang sudah ada sekitar hampir 500. Makanya saya ingin menghimbau, karena ini salah satu kewajiban saya menyampaikan terhadap masyarakat. Jangan dianggap sepele juga masalah COVID-19 ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan kita ya, karena di saat hari ini yang bisa menjaga kesehatan yaitu diri kita. Kita ini harus paham bagaimana sekarang itu yang dijadikan, ya ini saya sampaikan. Ini ada wilayah kecamatan yang sangat ekstrim. Jadi kalau misalkan main ke Karawang, kalau bisa ke wilayah Teluk Jambe, ini juga harus dihati-hati. Ini Teluk Jambe, Cikampek pun sama. Ini bukan zonanya, udah bukan zona merah lagi, tapi sudah zona hitam. Ini Bang, saya perlu sampaikan terhadap masyarakat, karena biar masyarakat juga tahu ya. Jadi jangan nanti datang ke sana tiba-tiba ya tidak pakai masker. Dan sekarang mulai di Karawang ini mulai betul-betul kepolisiannya dan para gugus depan sekarang sudah mulai ketat untuk memakai masker. Jadi saya harap mudah-mudahan masyarakat khususnya di Tempuran sini bisa mengikuti protokol kesehatan. Baik, alhamdulillah izinkan hari ini insya Allah saya atas nama Haji F. Saipullah bersama Selika Nurhadiana mohon doa serta restu dari bapak-bapak dan ibu-ibu khususnya warga Kecamatan Tempuran. Insya Allah yang mana hari ini tadi yang saya sampaikan bahwasanya di Karawang ini akan memiliki hajat besar, yaitu hajatnya pilkada. Kenapa saya ingin sampaikan? Hari ini Karawang masih mungkin pasca Ibu Selika Nurhadiana selama 5 tahun ini masih sebagian yang masih belum terselesaikan. Tapi perlu diketahui, insya Allah pasca 2020 sampai 2025 yang menjadikan salah satu prioritas saya adalah yaitu adalah tentang ketenaga kerjaan. Bagaimana Karawang ini memiliki kota industri terbesar se-Asia Tenggara, tapi sayang warganya ini masih kurang untuk mempunyai skill handal. Nah, jadi kemarin pemerintah daerah pasca Selika ini baru memiliki satu tempat BLK. Nah, sedangkan kalau menurut saya BLK ini sangat penting justru. Bayangkan Jogja yang tidak mempunyai kawasan industri, tapi bagaimana Jogja sudah mempersiapkan mempunyai BLK sampai 6. Nah, jadi gimana ini tentang Karawang? Justru Karawang ini mempunyai kawasan industri yang banyak, tapi BLK-nya masih kurang. Jadi insya Allah yang kesatu mengenai tenaga kerja, kita akan membuat BLK minimal di setiap dapil. Karena Karawang ini memiliki 309 desa, memiliki 30 kecamatan, dan memiliki 6 dapil. 6 dapil ini terwakili oleh 5 kecamatan. Nah, jadi insya Allah di setiap dapil kita akan buat minimal ada setiap dapil itu ada BLK. BLK ini adanya apa sih? Balai Latihan Kerja. Kemarin pun insya Allah saya pun sudah berkoordinasi dengan pihak KIC maupun Surya Cipta maupun KIM dengan pengelola kawasan, sehingga mereka menyampaikan silakan saja. Kita sebagai pengelola di sini, saya sebagai tenan-tenan yang ada di Kabupaten Karawang, justru kita mendukung apa yang hari ini akan diterapkan oleh pemerintah. Maka insya Allah nanti warga Karawang ini akan dijadikan sebagai warga-warga yang terampil.
Karena terus terang, hari ini di Karawang ini udah mulai berubah. Dulu tahun 1990, banyak perusahaannya perusahaan garmen, perusahaan-perusahaan tekstil. Bagaimana dulu di Karawang ini masyarakatnya juga mempunyai keahlian. Sampai masyarakat dulu itu sering ada kursus yaitu Amanda, Yuliana Jaya, betul nggak? Nah, sehingga apa? Mereka itu juga jadi bisa lancar untuk bisa menjahit. Tapi hari ini Karawang ini memiliki pabrik-pabrik justru yang otomotif dan manufaktur. Nah, ini memerlukan skill, keahlian. Mungkin di SMK ada pelajarannya, bahkan ada juga, tapi tidak sangat signifikan. Makanya nanti insya Allah Syarika Haji Ayub Saifullah kita akan membuat BLK dalam penanganan masalah ketenaga kerjaan. Terus yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwasanya hari ini terus terang saya ingin memberikan infrastruktur secara merata. Bagaimana infrastruktur di Kabupaten Karawang ini saya akan berikan untuk wilayah Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4. Terus terang saya kalau misalkan berangkat ke wilayah Dapil 2 itu dari mulai Tanjung Pura sampai ke Dengklok, dari dulu jalannya seperti itu. Nah, tapi di untuk wilayah kota ini kayaknya jalannya sudah bagus, sudah besar, wilayah Dapil 1, Dapil 5, Dapil 6. Makanya kemarin saya sampaikan, setiap saya bersosialisasi dengan masyarakat, justru saya ingin memberikan minimal pembangunan infrastruktur pasca Syarika Nur Hadiana dengan Haji Ayub, insya Allah akan memerata di wilayah Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4. Ini yang salah satu penting, kenapa saya bilang infrastruktur harus saya buat secara merata di wilayah Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4. Karena apa? Potensi di wilayah Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4 ini sangat luar biasa. Karawang, Dapil 2-nya ini memiliki Tugu Proklamasi di sana. Kesananya mempunyai candi jiwa. Jadi objek wisata bisa kami buat nanti ke depan. Untuk wilayah Dapil 4 sama, seperti kayak Tempura, seperti kayak Cilamaya. Bagaimana kita di sini memiliki banyak tempat seperti objek wisata, yaitu ke pantai. Dulu itu pantai di Cilamaya sangat terkenal sekali. Makanya nanti kita akan betul-betul lebih masif pembangunan itu infrastruktur untuk wilayah Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4. Ini yang menjadikan prioritas. Selain dari itu, kita pun insya Allah akan membuat yang namanya kesehatan. Kesehatan ini penting buat warga. Apa yang pertama yang akan kita lakukan? Justru kami akan membuat puskesmas di 30 kecamatan ini minimal ada 24 jam dan ada rawat inap. Ini puskesmas yang penting sangat sekali. Karena ini garda pertama dari masyarakat. Bagaimana sekarang hari ini masyarakat Tempuran contohnya, kalau misalkan sakit, ini harus dibawa ke rumah sakit umum daerah, jauh tidak? Jauh kan? Jauh. Nah, tapi kalau misalkan kita ada minimal ada puskesmas yang 24 jam dan di situ ada rawat inapnya dan ada dokternya, insya Allah semua akan tertangani dengan baik. Nah, ini salah satu yang kesehatan, karena kesehatan pun sangat penting. Kita terus terang menjadikan prioritas Syarika Ayub itu insya Allah ke satu masalah infrastruktur. Yang kedua yang tadi saya sampaikan masalah tentang ketenaga kerjaan. Yang ketiga tentang kesehatan. Dan ini pun alhamdulillah insya Allah kami pun dengan Syarika Nur Hadiana akan memberikan yang namanya gaji para guru ustadz, gaji para marbot yang notabene mungkin tahun kemarin itu masih agak sedikit kurang. Tapi kalau saya bilang ini sangat kurang, justru saya bilang insya Allah para ustadz gajinya, para marbot gajinya, para KUA pun insya Allah, dan termasuk gaji guru honorer. Ini adalah salah satu guru-guru yang memang perlu kita perhatikan. Bagaimana hari ini anak-anak kita dititipkan ke Pak Ustadz untuk dibelajarkan ngaji. Karena Ustadz ini adalah garda pertama masyarakat kita nanti ke depan. Mungkin kita-kita yang sudah tua mungkin tidak bisa untuk tidak ngaji. Tapi bagaimana anak-anak kita, saudara-saudara kita, mungkin cucu-cucu kita. Ini adalah merupakan salah satu konsen tentang masalah keberhasilan seorang ustadz, keberhasilan seorang guru itu harus memang kita yang memperhatikan. Jadi ini bukannya lagi diperhatikan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu sebagai orang tua, karena ini sudah bukan kewajibannya. Kewajiban bapak-bapak ibu-ibu itu hari ini bagaimana bisa mendidik anaknya itu, keinginan kita itu harus dengan baik. Nah, jadi insya Allah Syarika Nur Hadiana kita akan betul-betul prioritas terhadap para gaji, para ustadz, para marbot, termasuk ya guru-guru honorer. Dan insya Allah kita juga
akan memberikan salah satu beasiswa yang memang notabene hari ini sudah mulai berjalan semenjak 5 tahun yang lalu. Tapi terus terang 5 tahun yang lalu itu tidak ada tersentuh untuk anak-anak yang hafiz Quran. Saya sudah sempat disampaikan terhadap masyarakat bagaimana nanti ke depan bahwa di Karawang ini yang bisa memberikan mendapatkan beasiswa ini bukan anak-anak sekolah yang negeri saja atau di sekolah-sekolah umum saja, tapi sanawiyah pun sama insya Allah. Makanya ini insya Allah jadi nanti kita akan memberikan beasiswa terhadap anak hafiz Quran di Kabupaten Karawang. Ini pun tidak bisa misalkan dengan misalkan 30 juz, tidak usah. Kami pun mempunyai standarisasi minimal ada warga misalkan seperti setiap kecamatan minimal di 30 kecamatan ada anak hafiz Quran 30 di setiap kecamatan, sampai cuma 6 juz kita akan berikan beasiswa ini dari misalkan mulai sekolah SMP sampai perguruan tinggi. Ini yang akan saya berikan terhadap masyarakat. Karena apa? Hari ini harus milik kebersamaan. Kemarin tadi yang saya sampaikan, beasiswa memang ada Pak, Bu, ada. Tapi tidak untuk para yang sekolah-sekolah madrasah. Jadi insya Allah nanti kita pun akan senjangkan kesamaan itu. Nah, terus yang kelima, bapak-bapak, ibu-ibu yang perlu diketahui juga, justru kita akan membukakan yang namanya UMKM. Pasca pandemi COVID-19 ini kita pun sangat penting. Bagaimana pemerintah pusat hari ini pun menggelontorkan terhadap BUMN yang ada di Indonesia ini agar supaya bisa memberikan UMKM-nya. Nah, saya nanti pasca Selika AF, pasca nanti itu kita akan membuka yang namanya setiap desa. Di Kabupaten Karawang memiliki 309 desa, minimal setiap desanya harus mempunyai UMKM. UMKM-nya apa? Misalkan salah satu produk-produk makanan. Dan kita nanti memiliki yaitu dinas koperasi. Bagaimana dinas koperasi harus bisa bersinergi. Nah, misalkan contoh di desa Tempuran, misalkan ini warganya ada UMKM-nya apa? Kita pemerintah daerah harus hadir di situ memberikan bantuan. Dan ini insya Allah kita akan gulirkan UMKM ini ke setiap desa. Makanya apa yang misalkan ada, setelah misalkan produknya, misalkan contoh ada kue kering, atau misalkan ada seperti kayak keripik, seperti kayak rangginang. Nah, contoh yang kemarin saya waktu pas di Banyusari. Di Banyusari ini ada home industri, UMKM juga di sana, menciptakan makanan yaitu keripik. Keripiknya pun sangat enak. Cuman sayang memang kemarin itu seolah-olah dibiarkan. Tapi insya Allah, terus ke depannya gimana nih Pak Aep katanya kan? Saya bilang, setelah pemerintah hadir dengan dinas koperasi, kita akan memberikan packaging yang baik. Bagaimana dipackagingkan dengan baik, bagaimana dikemas dengan baik. Setelah itu, kami akan salurkan kepada seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang, koperasi-koperasinya. Bapak-bapak, ibu-ibu perlu diketahui bahwasanya tadi yang saya sampaikan, Karawang ini memiliki kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Kita memiliki 1.800 perusahaan, berarti 1.800 koperasi. Nah, dalam UMKM masyarakat insya Allah akan kami salurkan terhadap koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Karawang. Jadi insya Allah hal itulah yang akan saya sampaikan.